Oke, kali ini kita akan mencoba membuat pembahasan tentang uh, soal UKK paket 2 kode kurikulum Merdeka 3066 dengan judul tugas rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Nah, oke, langsung saja kita buka Winbox kita. Nah, ini sudah terbaca, kita login menggunakan MAC address, connect. Nah, ini sebaiknya ini kita reset dulu untuk mengembalikan ke keadaan pabrikan atau belum konfigurasi apa-apa. Itu dapat dilakukan dari sistem, kemudian reset configuration, kemudian kita centang aja do no default configuration dan do not backup, kemudian reset configuration. Kita tunggu. Perlu diketahui bahwasanya untuk mengerjakan soal ini dibutuhkan dua router board atau mikrotik. Yang ini masih kita konfigurasikan router board yang pertama sesuai dengan topologi ini. Nah, perlu saya jelaskan sedikit di sini bahwasanya router board yang pertama ini yang akan dihubungkan ke ISP atau penyedia layanan internet. Kemudian nanti akan diteruskan ke router board yang kedua yang kita jadikan sebagai switch menggunakan trunk, karena nanti yang akan dikoneksikan ke jaringan VLAN itu ada 3 port, yaitu port 2, 3, dan 4, dimana port 2, 3 itu nanti akan diteruskan ke jaringan VLAN 10 atau siswa, dan yang Ether 4 ini akan diteruskan ke VLAN guru. Maaf, di sini harusnya VLAN guru. Kemudian router board yang pertama memancarkan sebuah hotspot dengan nama SSID-nya ini UKK_ nomor absen. Oke, langsung saja kita buka lagi Winbox kita. Nah, di sini kita pilih yang ini, kemudian connect. Nah, di sini kita diminta membuat password. Old password itu biasanya kalau siap di reset tidak ada, kosongkan saja. Misalkan kita buat passwordnya 123 123. Kemudian change now. Nah, agar kita mengenali mikrotik yang sedang kita konfigurasi itu, sebaiknya kita buat identitasnya. Identitas daripada mikrotik satunya atau router board yang pertama itu bisa kita lakukan dari mengklik menu sistem, kemudian di sini ada identity. Di sini masih bawaan daripada mikrotik, identitasnya adalah mikrotik. Jadi sebaiknya kita rubah, misalkan saya buat Alani Pogos router 1 R1, kemudian oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi soal bahwasanya di sini katanya konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. WiFi router board adalah mikrotik atau router board yang pertama.
Di konfigurasi ada dua VLAN yang dibuat pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1 dengan VLAN ID 10, nama VLAN-nya siswa, VLAN 2 ID-nya 20, namanya guru. Oke, untuk mengkonfigurasi itu kita bisa ke menu interface, kemudian di sini ada tab VLAN. Kita klik pada VLAN, kemudian kita tambahkan saja. Nah, di sini kita buat tadi VLAN 1 katanya siswa. ID-nya 10. Kemudian interface-nya Ether 2. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk VLAN 2-nya untuk guru. ID-nya 20, kemudian Ether 2. Oke. Nah, kalau kita kembali ke interface ini, di sini di Ether 2 ini sudah ada VLAN siswa dan VLAN untuk guru. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita kembali ke soal. Ini kita anggap bahwasanya sudah dikonfigurasi ya. Kita tandai dulu yang sudah siap kita konfigurasi. Konfigurasi Ether 1, IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP. Berarti kita di sini hanya perlu men-setting DHCP client untuk Ether 1. Kita ke Winbox. Di sini kita masuk ke menu IP. Kemudian kita pilih DHCP client. Nah, kemudian di sini kita klik tanda tambah. Nah, pada tab DHCP ini di sini ada interface. Interface-nya pastikan ini Ether 1, kemudian oke. Nah, kita pastikan pada saat pencarian ini nanti sampai dia bound. Kalau sudah bound berarti itu sudah terhubung dengan internet. Untuk membuktikannya bisa kita lakukan ping ke Google contohnya. Dari menu terminal. Nah, ini. Misalkan kita ping google.com, harus replay. Oke. Ctrl C untuk mengakhiri. Nah, ini tugas ini yang bagian B sudah selesai kita konfigurasi. Nah, langkah berikutnya adalah ini untuk memberikan IP address. IP VLAN 1 itu ini, IP VLAN 2 ini, kemudian IP WLAN ini. Nah, langsung saja kita ke Winbox kita. Kemudian kita tutup dulu nih. Kita klik menu IP, kita pilih address. Kemudian untuk menambahkan IP address kita tambahkan. Di sini kita pastikan dulu yang kita tentukan interface itu adalah VLAN siswa, di mana IP-nya tadi itu 192.168.40.1/24. Apply. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi IP address untuk VLAN guru. Nah, kemudian di sini kita ketikkan sesuai dengan soal 192.168.60.1/24. Kemudian apply. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat lagi soal.
ini sudah siap tadi ya. Satu-satu dulu IP-nya karena DHCP pool-nya belum kita konfigurasi. Nah, masih IP address. Nah, kemudian untuk WLAN-nya ini 192.168.20.1/24. Maka kita buka lagi Winbox kita. Nah, di sini kita perlu dulu mengaktifkan WLAN kita dari menu interface. Di sini kan WLAN-nya masih abu-abu. Jadi ini harus kita aktifkan terlebih dahulu. Caranya klik saja di sini, kemudian kita klik checklist sini. Nah, warnanya sudah berubah. Nah, sekarang kita memberikan IP address untuk WLAN 1 ini. Sama halnya dengan yang tadi, dari menu IP, kemudian kita pilih address, tambah. Nah, kemudian kita ketikkan IP address-nya 168.20.1/24, di mana interface-nya adalah WLAN 1. Kemudian apply. Oke. Nah, kita kembali lagi ke soal. Ini sudah siap pemberian IP address-nya ini. Nah, sekarang DHCP pool. DHCP pool untuk VLAN 1 itu adalah 192.168.40.10 sampai dengan 50. Caranya seperti ini. Kita klik menu IP, kemudian DHCP server. Di sini kita klik yang DHCP setup. Kita klik, pastikan ini yang kita pilih ini adalah VLAN siswa. Kemudian jika sudah, next, next lagi, kemudian next lagi. Nah, disinilah penentuan DHCP pool-nya. Tadi diminta di soal, di sini 10. Kemudian sampai dengan 50. Kemudian next, next, next. Oke. Nah, kenapa dia masih merah? Karena interface belum ada yang dihubungkan ke VLAN siswa. Kemudian klik lagi di DHCP setup. Di sini kita pilih VLAN guru. Kemudian next, next, next. Nah, di sini kita rubah 10. Ini 50. Next lagi, next. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita DHCP setup lagi untuk WLAN-nya. Kita pastikan ini WLAN 1, next, next, next. Kemudian ini juga kita rubah 10 dan ini 50. Next, next, next. Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soal, bahwasannya yang ini DHCP pool-nya sudah untuk VLAN siswa. Ini juga DHCP pool untuk VLAN 2 atau guru sudah. Kemudian ini DHCP pool untuk WLAN-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat SSID. Ini yang ini SSID. Dan passwordnya ditentukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, caranya adalah kita kembali ke Winbox. Kita close dulu ini, kita masuk ke menu wireless. Kemudian kita double klik di sini. Nah, muncul jendela seperti ini. Kita langsung saja ke
tab wireless. Pada mode ini kita pilih dia AP bridge. Nah, kemudian pada bandnya kita tentukan saja 2 GHz BGN seperti ini. Kemudian SSID-nya tadi di soal diminta bahwasanya nama SSID-nya UKK underscore nomor absen. Misalkan nomor absen saya itu 001. Nanti dilihat nomor absennya kira-kira berapa pada saat pelaksanaan ujian. Nah, kemudian ini kita oke kan. Nah, kita cek, harusnya sudah muncul untuk WiFi UKK 01. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kemudian masih di dalam jendela ini, wireless ini, kita klik dulu tab security profile. Nanti untuk memberikan password. Misalkan kita tambahkan security profile-nya di sini. Nah, misalkan namanya ini kita buat TKJ. Kemudian modenya agar ini aktif semua ini kita buat dulu dynamic keys. Ini dynamic key. Nah, kemudian ini kita centang saja agar aktif untuk passwordnya WPA-PSK pre-share key. Nah, kemudian setelah itu kita berikanlah password di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini. Kalau sudah, name-nya ini kita huruf kecilkan saja ya, TKJ. Kemudian kita okekan. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat alamat login hotspot dengan portal smk.sch.id. Kita kembali dulu ke WiFi interface. Kita klik ini. Security profile ini kita rubah karena sudah kita buat tadi security profile TKJ. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi soal. Ini sudah. Ini juga sudah. Membuat hotspot. Alamat login hotspot portal smk.sch.id. Caranya adalah seperti ini. Kita klik menu IP, kemudian hotspot. Di sini hotspot setup. Nah, pastikan pada hotspot interface ini yang dipilih itu adalah WLAN. Nah, kemudian kita tinggal nextkan saja, nextkan lagi, nextkan lagi, next lagi, kemudian next lagi. Nah, pada DNS name ini disinilah kita ketikkan portal smk.sch.id, kemudian next. Nah, misalkan passwordnya ini kita buat 1 2 3 4 5, kemudian next. Oke, sukses. Sebuah hotspot sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah membuat beberapa user seperti di dalam soal. Ini nanti belakangan saja kita lakukan. Selamat datang di hotspot ini. Untuk yang ini sudah tadi.
Kemudian sekarang tugas kita adalah membuat 5 user dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ada 3, 1, 2, 3. Berarti ini harusnya 3 user dengan ketentuan sebagai berikut, seperti berikut. User kepala sekolah passwordnya 1, 2, 3. Kemudian untuk guru passwordnya 4, 5, 6, dan bandwidthnya dibatasi ya. Nah, langkahnya, cara-caranya adalah seperti ini. Kita kembali ke Winbox, kita klik lagi yang ini, kemudian kita pergi ke user profile. User dulu. User profile. Kita tambahkan user profilenya, misalkan di sini tadi kepala sekolah. Kemudian katanya bandwidthnya itu 512K. /500, kita samakan aja dengan downloadnya K. Ini harusnya .512. Kemudian kita okekan. Misalkan ini kita buat DHCP pool 2. Udah, oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk guru. Ketikkan saja guru. Kemudian ini kita buat rate-nya atau bandwidth-nya 256K/256K. Oke, kita tambahkan lagi untuk siswa. Kemudian ini kita buat 128K/128K. Play. Oke. Langkah selanjutnya, kita klik pada user ini, masing-masing user ini, kemudian kita ke tab queue. Pada parent queue kita buat dia non, kemudian ini play oke. Lakukan lagi untuk kepala sekolah, kemudian non, play oke. Lakukan lagi untuk siswa. Oke. Ini kita buat ini. Oke, kalau sudah siap, maka kita ke pembuatan password. Klik dengan cara yang sama. Kita pilih tab user ini. Kemudian kita klik tambah. Nah, usernya kita buat kepala sekolah. Passwordnya tadi 123. Profilnya adalah kepala sekolah sesuai dengan yang kita atur tadi. Nah, kemudian kita okekan saja. Tambahkan lagi user untuk guru.
passwordnya 456, profilnya adalah guru. Oke, kemudian kita tambahkan untuk siswa. Siswa passwordnya 789, profilnya adalah siswa. Kemudian kita okekan. Oke, langkah selanjutnya kita ingin meneruskan koneksi ini ke jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Caranya cukup sederhana, yaitu dengan seperti ini. Sebelum ke sana kita lihat dulu di soal mana yang sudah kita kerjakan. Ini sudah. Nah, selanjutnya kita teruskan koneksi itu ke jaringan kabel dan nirkabel. Caranya adalah klik pada menu IP, kemudian kita pilih firewall. Nah, kemudian pada NAT kita klik. Nah, di sini kita klik tanda tambah. Pada chain, pastikan nilainya ini SRC NAT, source NAT. Kemudian pada out interface ini, pastikan nilainya Ether1, karena Ether1 tadi yang kita hubungkan dengan ISP. Kemudian kalau itu sudah diatur, langkah selanjutnya adalah kita pergi ke tab Extend. Di Extend ini pastikan yang kita buat itu adalah Masquerade. Ini seperti ini. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini meneruskan koneksi internet dari router bot 1 ke router bot yang kedua. Nah, ini kemudian langkah selanjutnya kita lihat lagi soal di sini. Konfigurasi routing statis untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet. Artinya kita menggunakan routing statik. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita klik pada menu IP, kemudian kita pilih router. Nah, ini. Nah, di sini kan masih yang ini. Ini kita hapus saja dulu, kemudian kita tambahkan. Nah, pada gateway ini kita tambahkan sesuai dengan IP modem kita atau premium speedy 192.168.1.1. Kemudian apply OK. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi dari router bot yang pertama. Atau ingin kita cek dulu seperti ini, misalkan kita hubungkan dulu ke internet. Misalkan tadi hotspotnya adalah UKK 001. Kemudian kita buat di sini passwordnya 123456778. Nah, sudah terbuka loginnya. Nah, kemudian di sini kita diminta login lagi sebagai apa? Apakah sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai siswa? Nah, ini kita misalkan kita klikkan atau kita login sebagai kepala sekolah dulu. Kepala sekolah. Passwordnya tadi 123. Login. Nah, harusnya sudah terkonek ya. Tapi mungkin tampilannya seperti ini. Kita tunggu dulu koneksinya.
Nah, ini sudah terhubung. Ini kita cek UKK 001, kita tes dulu, kita buka Google. Nah, ini udah terhubung ke Google. Misalkan kita tes speed dulu, apakah dia itu sesuai dengan yang kita atur tadi. Nah, misalkan kita ambil dari Pascom aja, internet speed test, kita klik. Ini pastikan bahwasannya ini tidak lebih dari 512 kbps. Karena tadi kita setting 512 kbps. Demikian juga untuk guru, tidak lebih dari 256. Kalau lebih berarti ada kesalahan konfigurasi. Nah, kemudian untuk siswa 128. Nah, ini mungkin karena kondisi internetnya seperti ini, jadi bandwidth yang bisa ditampilkan itu 110 aja. Kita tes mungkin sampai di situ dulu konfigurasi MikroTik atau routerboard. Yang pertama, selanjutnya kita akan konfigurasi routerboard yang kedua. Seperti topologi ini. Nah, ini sekarang yang kita konfigurasi. Langsung saja kita hubungkan routerboardnya. Kita buka Winbox. Kita konekkan. Sama halnya dengan yang tadi, ini kita reset dulu atau dari sistem reset konfigurasi. Centang saja ini 2 dari bawah, reset, yes. Kita tunggu proses perisetan. Oke, sudah terreset ya. Kebetulan ini saya untuk konfigurasinya saya tancapkan di Ether 5. Karena nanti Ether 1 itu dihubungkan ke Ether 2 di MikroTik pertama, kemudian Ether 2 itu dihubungkan ke Ether 1 di MikroTik kedua. Kemudian Ether 2 nanti dihubungkan ke VLAN siswa, Ether 3 juga VLAN siswa, kemudian Ether 4 ke VLAN guru. Jadi port yang kosong atau Ether yang kosong adalah Ether 5, makanya saya sengaja buat di sini. Nah, kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memberikan identitas sistem, identity. Kemudian kita klikkan contohnya router 2. Oke, tandanya bahwasannya sudah diberikan identitasnya ada di sini. Jadi disarankan bahwasannya ini jangan sampai punya orang lain juga sama dengan identitas yang sudah kita berikan. Nanti kita salah mengenali, karena nanti pada saat ujian ada banyak nanti di Winbox kita MikroTik yang teridentifikasi. Nah, kemudian langsung saja
kita disuruh di dalam soal itu membuat seperti ini. Konfigurasi VLAN pada router boot dengan ketentuan sebagai berikut. Ini kita buat dulu nih seperti ini. Nah, port 1 terhubung ke WiFi router boot difungsikan sebagai port trunk. Nah, ini tuh port 1 ini difungsikan sebagai port trunk. Makanya di sini seolah-olah ada dua kabel karena yang diteruskan itu nanti ke VLAN 1 dan VLAN 2. Oke, port 2 dan port 3 terhubung ke VLAN 1. Port 4 terhubung ke VLAN 2. Gunakan mode VLAN secure dan always strip. Ini tadi sudah kita lakukan konfigurasinya, kita tandai dulu nih. Nah, langkah untuk pengerjaannya adalah seperti ini. Kita pergi ke menu bridge, kemudian kita klik tanda tambah, langsung saja kita okekan. Oke. Nah, kemudian kita klik tab port seperti ini, tab port, kemudian kita klik tanda tambah, kemudian di sini pada bagian interface kita pilih Ether 2 karena nanti dari Ether 2 nanti dikoneksikan, diteruskan koneksi internet Ether 2. Nah, pada bagian bridge biarkan saja seperti itu. Kemudian ini langsung kita okekan saja. Kemudian kita tambahkan lagi semua ether inilah kita tambahkan. Ether 1 oke. Artinya kita bridgekan semuanya. Kemudian ether 3 oke sampai dengan ether 4. Ether 4. Kalau sudah ditambahkan semua ini, di-bridgekan, semua ether itu di-bridgekan, artinya koneksi dari dari MikroTik 1 itu diteruskan nanti ke router boot kedua. Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke menu switch. Kita close saja dulu ini, kita menu switch di sini. Nah, kemudian kita klik tab VLAN seperti ini, kita tambahkan. Kemudian pada switch ini kita biarkan saja tetap seperti default. Kemudian VLAN ID-nya 10. Kemudian portnya itu adalah Ether 1, kemudian diteruskan nanti ke Ether 2 dan diteruskan juga ke Ether 3. Kenapa sampai Ether 3? Karena nanti VLAN 10 itu diteruskan kedua Ether, yaitu Ether 2 dan Ether 3 sesuai dengan yang ada di soal ini. Ether port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1. VLAN 1 itu adalah siswa atau ID-nya 10. Nah, kemudian ini kita okekan saja. Kemudian kita klik lagi tanda tambah. Kemudian di sini kita konfigurasi untuk VLAN 20-nya. Nah, koneksi internetnya diperoleh dari Ether 1, kemudian diteruskan nanti ke Ether 4. Kemudian kita okekan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita klik 2 kali pada Ether 1. Caranya di sini IP atau interface.
dari suite tadi. Di sini pada menu port kita klik 2 kali pada Ether 1 seperti ini. Nah, di sini VLAN mode ini disable, dan tadi di awal diminta dia harus di secure. Nah, kemudian VLAN headernya kita buat add if missing, kemudian kita okekan. Nah, kita klik pada Ether 2. Kemudian pada VLAN mode kita buat secure, kemudian ini kita pilih pada VLAN headernya always strip, VLAN ID-nya adalah 10. Kemudian kita okekan. Kemudian langkah selanjutnya klik pada Ether 3. Sama halnya, ini kita buat secure, kemudian ini always strip, kemudian ini VLAN-nya ID-nya 10, kemudian kita okekan. Nah, langkah selanjutnya untuk Ether 4 sama halnya dengan itu. Ini secure, kemudian ini always strip, tapi VLAN ID-nya adalah 20 karena untuk VLAN guru. Kemudian kita okekan. Nah, langkah berikutnya adalah untuk melakukan pengujian sesuai dengan topologi. Topologinya adalah seperti ini. Bahwasanya Ether 1 dihubungkan, Ether 1 pada router boot pertama dihubungkan ke internet, kemudian Ether 2-nya dihubungkan ke Ether 1 di router kedua. Kemudian Ether 2 dihubungkan ke VLAN 10 atau siswa, kemudian VLAN 20 atau guru Ether 4. Langsung saja kita buat. Misalkan ini sekarang saya colokkan kabel di Ether 2 mikrotik 1, kemudian saya colokkan ke Ether 1 mikrotik 2. Nah, kemudian yang ke VC saya hubungkan ke Ether 2. Harusnya ini Ether 2 ini mendapatkan IP segmen ini 40. Nah, ini udah terkoneksi ya. Ini kita cek IP-nya yang diberikan oleh Ether 2. Misalkan kita lihat dulu IP kita. Ini Ethernetnya, status detail. Nah, ini udah pas ya, udah 40. Dan ini sekarang saya colokkan di Ether 2 router board yang kedua. Kita coba dulu buka internet, atau kita matikan dulu koneksi wifi-nya tadi. Kita sekarang menggunakan kabel saja. Misalkan kita tes speed. Kita ambil dulu ini Fastcom. Kita coba tes speed. Internet speednya 89 Mbps. Itu di Ether 2. Sekarang kita pindahkan ke Ether 3. Harusnya sama sih IP-nya karena dia menggunakan VLAN 1. Ini sekarang tidak terhubung. Kita cek di sini. Nah, udah terhubung. Harusnya juga ini sama. Nah, ini segmen 40. Nah, kalau kita pindahkan dia ke
Port yang keempat harusnya dia harus mendapatkan IP segmen 60. Kita pindahkan, kita tunggu sebentar lagi mengidentifikasi. Nah, sudah terhubung, kita lihat IP-nya, detail. Nah, 60 berarti konfigurasi kita sudah benar. Ini semua yang di soal sudah terjawab. Ini juga sudah kita pasangkan tadi. Nah, semuanya sudah. Oke, mungkin demikian pembahasan yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.